Annyeong viewers, welcome back with movie review. Nih episode 8-nya. Juni 2022 saat para pekerja properti sedang bertugas, Sun Jae datang dengan mobil mewahnya membawa sekop untuk menggali dan mengambil kembali kapsul waktu pemberian Imsol. 6 bulan kemudian di tanggal 1 Januari 2023, hampir tengah malam Sun Jae menunggu Imsol di jembatan Sungai Hangang sambil membawa kapsul waktu tersebut. Namun sudah lewat tengah malam, Imsol belum juga datang. Sun Jae pulang ke rumah dan membuka kapsul waktu tersebut yang ternyata berisi surat dan hadiah jam untuk Sun Jae. Surat itu berisi doa dan harapan Imsol agar Sun Jae dapat menerima hadiah itu di masa depan dan berterima kasih karena tetap bertahan hidup. Imsol berada di tempat konser Eclipse saat ia teringat kejadian yang sama di hari itu di masa depannya. Saat ia bergegas pergi, ternyata sopir taksi di masa lalunya ada di tempat konser tersebut sedang mengawasinya. Ngeri banget muka sopirnya. Di ruang istirahat, Sun Jae melihat ada buket bunga berwarna kuning. Sun Jae mengambil kartu nama yang ada di buket tersebut dan ternyata kartu itu bertuliskan nama Imsol dari Bond Cinema. Sun Jae terkejut lalu menanyakan kepada manajernya tentang nama pegawai perusahaan film tersebut. Dong Sok, si manajer, membenarkan bahwa namanya adalah Imsol. Lalu Sun Jae bergegas pergi mencari Imsol ke Sungai Hangang. Kembali ke akhir episode 7 saat mereka bertemu di jembatan Sungai Hangang dan Imsol mengajak Sun Jae untuk menginap bersama malam itu. Sun Jae setuju dan bergegas naik mobil Imsol dan menyuruh Imsol segera naik. Imsol terkejut saat ternyata Sun Jae mengajaknya ke tempat mereka bisa berdua saja dengan tenang. Hotel. Imsol berusaha menjelaskan maksudnya mengajak Sun Jae menginap bersama bukanlah di dalam kamar hotel. Akhirnya Sun Jae mengajaknya ke bar yang ada di hotel itu. Imsol meminta maaf atas ketidaksengajaannya mendorong Sun Jae ke kolam. Sun Jae memaafkannya dan mencabut laporannya. Lalu Sun Jae menanyakan perihal kapsul waktu. Ia mengatakan pada Imsol bahwa dirinya mengira Imsol mengajaknya bertemu untuk membahas kapsul itu. Karena gengsi, Sun Jae tidak mengakui bahwa ia telah pergi menepati janji itu. Dan Imsol pun mengatakan bahwa dirinya sudah tidak memerlukan kapsul itu karena keinginannya sudah terkabul, yaitu melihat Sun Jae masih hidup dalam keadaan baik-baik saja. Di tempat lain, di pesta penutupan, In Hyuk menelepon Sun Jae dan mengatakan bahwa di medsos banyak orang mengatakan bahwa mereka melihat Sun Jae pergi ke hotel dengan seorang wanita. Bahkan mungkin para reporter sudah bersembunyi di dekat hotel. Sun Jae segera mengakhiri pertemuannya dengan Imsol dan mengatakan akan keluar lebih dulu untuk menghindari reporter memotret mereka berdua. Imsol berusaha mencegah Sun Jae untuk tinggal bersamanya lebih lama, sampai waktu kematian Sun Jae di masa depan terlewati. Namun Sun Jae memaksa pergi dan akhirnya Imsol pun membiarkannya pergi. Imsol tak kehabisan akal. Ia mengajak Sun Jae kabur bersama dengan menutupi diri mereka menggunakan payung. Lalu mereka pergi naik mobil Imsol dan Imsol mengantarkan Sun Jae pulang ke rumahnya. Imsol tetap bersikeras untuk menghabiskan malam bersama Sun Jae dan ia mencari cara agar bisa ikut masuk ke rumah Sun Jae dengan beralasan meminjam toiletnya karena sakit perut. Setelah di kamar mandi, Imsol meminta Sun Jae untuk mengantarnya berkeliling ke setiap sudut rumah Sun Jae dan melakukan banyak hal konyol demi mengulur waktu. Akhirnya Imsol memohon untuk makan ramen sebelum ia pulang. Ramen Imsol telah habis, namun waktu masih belum aman bagi Imsol untuk meninggalkan Sun Jae sendirian. Tiba-tiba Imsol berpura-pura ketiduran di meja saat Sun Jae menoleh melihatnya. Sun Jae tahu bahwa Imsol hanya berpura-pura tidur dan menyuruhnya untuk segera bangun serta menanyakan apakah Imsol benar-benar akan tidur di rumahnya dan apa alasan Imsol tidak mau pulang. Apakah karena ingin Sun Jae menandatangani kontrak filmnya? Akhirnya Imsol menjawabnya dengan jujur bahwa ia khawatir Sun Jae mungkin akan mati malam ini. Karena banyak selebritas yang mengatakan bahwa mereka lelah secara mental, kemudian mengalami depresi dan akhirnya bunuh diri. Sun Jae mengatakan ia baik-baik saja dan bertanya mengapa Imsol peduli padanya setelah sekian lama ia menolak dan meninggalkan Sun Jae. Imsol meminta maaf dan kemudian beranjak dari meja makan untuk mencuci mangkoknya dan tiba-tiba Sun Jae mengatakan pada Imsol untuk tetap tinggal di rumahnya. Imsol terkejut dan kuah sisa ramennya pun tumpah ke bajunya. Saat Imsol berganti baju di kamar Sun Jae teringat bahwa ada kapsul waktu di kamarnya. Maka Sun Jae bergegas masuk setelah Imsol selesai berganti baju. Sun Jae menyuruh Imsol keluar dan ia masuk lalu menutup pintu kamarnya dan menutupi kapsul itu dengan bed covernya.
bed cover yang ia gunakan untuk menutupi boneka wanita seksi Mil In Hyuk. Namun saat ia menutupi kapsul itu, Imsol masuk dan melihat boneka itu di atas kasurnya. Imsol mengatakan bahwa ia bisa mengerti Sunjae suka dengan hal-hal seperti itu. Namun Sunjae bersikeras itu bukan miliknya dan menutupi kembali dengan bed covernya. Imsol menarik bed cover itu ingin melihat boneka itu. Sunjae menolaknya dan akhirnya mereka saling tarik-menarik bed cover sampai Imsol terjatuh dan ditangkap oleh Sunjae di atas kasurnya. Dan saat itulah In Hyuk datang melihat mereka. Sunjae menutup pintu kamar dan menyembunyikan Imsol ke dalam lemari. Lalu mengatakan bahwa In Hyuk salah lihat karena mabuk. Saat akan mandi, In Hyuk menemukan foto Sunjae bersama Imsol dan menanyakan mengapa Sunjae masih tidak bisa melupakan Imsol dan terus meracau tentang cinta pertamanya itu saat mabuk. Kemudian Sunjae menggendong In Hyuk dan menjeburkannya ke dalam bathtubnya, dan setelah keluar dari kamar mandi, Sunjae melihat Imsol telah keluar dari lemari dan sedang memegang jam hadiah isi dari kapsul waktu pemberiannya. Sunjae mengantar Imsol pulang dan di depan rumahnya Imsol mengakui bahwa ia juga ada di sana untuk mengambil kapsul itu, tapi ia terlambat. Lalu Imsol mengatakan bahwa sebenarnya ia juga menyukai Sunjae dan minta maaf karena tidak menyatakan perasaannya dan menyakiti Sunjae. Imsol terus menjelaskan bahwa saat itu ia tidak memiliki pilihan dan ia pun menderita serta terus merindukan Sunjae dengan segenap hatinya. Lalu ia masuk meninggalkan Sunjae khawatir ada orang yang akan melihat Sunjae. Sunjae diam terpaku sejenak lalu ia lari mengejar Imsol ke rumahnya untuk menegaskan perasaan Imsol kepadanya. Imsol menarik masuk Sunjae karena takut dilihat tetangganya yang sedang keluar dari rumahnya. Mereka hanya berdua di dalam rumah saling berpandangan dan finally mereka berkisah-kisah guys. Sunjae pergi dari rumah Imsol dan lagi-lagi ada si lontong sayur basi itu sedang mengawasi Imsol. Mulai deh menuju akhir episode. Pasti ada kejadian yang menegangkan. Siap-siap ya guys. Di sebuah hotel, Sunjae menerima telepon dari Dong-sok yang menanyakan nomor kamar Sunjae. Belum selesai telepon, bel kamar Sunjae bunyi dan itu bukan Dong-sok. Di tempat lain, Imsol yang sedang berada di sebuah warung makan bersama gadis penguntit Sunjae mendengar berita di TV bahwa Sunjae diserang oleh pelaku tak dikenal di hotelnya. Ia kehilangan banyak darah dan sedang dioperasi di rumah sakit. Setelah dilakukan analisis DNA dari senjata di TKP, ditemukan pelakunya adalah si lontong sayur basi itu guys. Tebakan Mimin salah nih, kirain bakalan nyerang Imsol, ternyata malah nyerang Sunjae. Wah, kira-kira Sunjae selamat nggak ya guys? Kalau nggak, sia-sia dong perjuangan Imsol selama ini. Episode 9 mana nih? Kumau viewers sudah menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Annyeong!